Oke, hai, masih bersama MP Tarot ya. Kita masih dalam pilih kartu. Pilih kartu ada 3 pile ya, 1, 2, 3. Dengan tema kedudukan spiritualmu atau bisa dibilang makom spiritual atau level spiritual juga bisa ya. Gunakan intuisimu dalam memilih. Pilih pil 1, 2, atau 3 atau kemana energi membawamu, kamu ketarik yang mana, mungkin bisa lebih dari satu ya, ikuti intuisimu saja. Dan perkenalkan sebelumnya buat kamu yang baru, saya MP, saya seorang konsultan spiritual, konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer dan menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi. Oke, kita akan memulai dari pile 1 ya. Kita pinggirkan dulu pile 2 dan 3. Oke, pile 1. Transformation ya. Sepertinya di pile 1 ini kalian sedang berada pada proses awakening ya, transformasi untuk menjadi kupu-kupu yang cantik ya. Tapi di situ gambarnya burung. A fresh new way of living emerges. Wah. Kehidupan baru ya untukmu. Jalan baru. Pasti kamu di sini akan meninggalkan cara-cara lama atau keyakinan lamamu ya. Di sini kita tidak bicara agama ya. Mungkin juga ada yang akan bertransformasi tentang agama, tapi saya dan spiritual tidak membahas agama ya. Oke. Kita lihat kartu-kartunya untuk pile 1 yang sedang bertransformasi. Jadi saat ini kedudukanmu ya, levelmu berada di sana. Level spiritualmu, kamu sedang bertransformasi. Kamu sedang menjalani gemblengan semesta ya. Akan ada banyak perubahan dahsyat ya. Perubahannya tidak main-main tapi dahsyat di fase ini ya. Ini banyak yang terjadi ya, banyak hal yang akan terjadi begitu ya. Oke, di sini sepertinya oke. Kalian ini seorang starseed ya. Starseed atau bibit bintang atau biji bintang, yaitu orang-orang yang sebenarnya jiwanya berasal dari bintang-bintang sana. Apa itu starseed? Kalian bisa googling ya untuk mencari informasinya. Jadi kalian adalah orang-orang yang sedang bertransformasi, sedang diingatkan oleh semesta tentang jati diri kalian ya, bahwa kalian berasal dari bintang-bintang sana ya. Oke, jadi mungkin kalian saat ini lebih sering melihat malam dengan mungkin cahaya bulan, mungkin bintang, suka memandang ke langit ya. Itu salah satu ciri-ciri biasanya bahwa kalian seorang starseed. Dan di sini ya, kita lihat kalian ini banyak ya, beberapa sajalah. Beberapa saja ya, kalian belum bisa menerima bahwa kalian seorang yang terpilih, kalian seseorang yang terundang oleh semesta untuk menyadari siapa sejatinya diri. Belum mungkin masih bingung, masih menolak ya. Di sini masih fase penolakan banyak. Ini proses, tidak masalah. Tolak saja.
sehingga kamu tahu apa efek dari menolak itu, ya. Jadinya nanti kamu bisa menceritakan itu ke para starseed lain yang sama seperti dirimu, ya. Nanti kamu akan menemukan keluarga-keluarga jiwamu yang menjalani pemurnian seperti dirimu untuk diingatkan kembali tentang siapa dirimu, apa tugasmu. Ya, starseed ini pasti membawa tugas, tidak mungkin tidak. Nah, ada misi dari leluhur-leluhur, dari bintang-bintang sana. Dia ke bumi bukan tanpa sebab, dia pasti membawa tugas, membawa misi. Untuk disadarkan, biasanya starseed ini digembleng luar biasa. Dan sepengetahuan saya, starseed ini akan belajar pada starseed juga. Tidak bisa kalau tidak, karena level keilmuannya berbeda. Ya bisa dibilang memang tinggi, ya, karena dari entitas-entitas tinggi. Kalian digembleng di sini ya. Nah, tapi masih ada penolakan begitu ya. Oke. Di sini kalian memang diperjalankan ya. Wah, ada yang sampai pergi jauh, keluar pulau, keluar negeri begitu. Pelajarannya berat ya starseed, karena memang dia seorang petugas selangitan begitu. Jadi kalau dia lupa dengan jati dirinya, dia akan digembleng habis-habisan oleh semesta. Gemblengannya berat karena memang tugasnya berat, sehingga dia harus menyadari siapa dirinya. Oke, selanjutnya kalian ini yang pilih PL1 ini ya, kalian saya lihat memang ada yang di luar negeri, bahkan ini banyak, nggak sedikit saya lihatnya. Sampai seperti itu ya, disadarkan dengan cara semesta. Kalian bekerja dan kerasnya di sana, keras secara fisik juga, secara mental juga. Kepala saya sakit rasanya terhubung dengan energi kalian. Ya, apalagi jadi dingin ya. Starseed itu energinya dingin biasanya. Biasanya orang-orang kristal ya, orang-orang dengan energi dingin banyak yang starseed ya. Sebentar. Oke ya, para starseed, kita akan lihat lagi kamu yang pilih PL1 ini. Berat pelajaranmu ya, transformasimu. Saya merasa sampai sakit kepala. Wih, gila. Oke, kalian yang memilih PL1 yang sedang bertransformasi, sepertinya memang saat ini ya energinya dingin guys, atau memang mungkin ini malam, tapi biasanya saya tidak sampai seperti ini ya, walaupun malam. Kalian ini adalah orang-orang yang ya membawa misi, jadi tidak main-main ya. Kamu datang ke bumi sehingga kamu disadarkan saat ini dengan transformasi yang cukup berat, dengan hal gemblengan-gemblengan yang wow begitu ya. Ini sini aja. Beberapa di antaramu ini rodanya sedang berada di bawah begitu ya, masih berusaha untuk menarik roda keberuntunganmu. Oke. Jadi kamu berada di fase bawah ya, maksudnya begitu. Kemudian kamu akan naik ya. Ini beberapa saja akan naik level setelah transformasi ini terjadi ya. Setelah kamu berada di sini ya, ketika kamu sudah mengingat dirimu adalah starseed, maka ya
pasti kamu naik level, pasti itu. Kamu menyadari tugas-tugasmu begitu ya. Oke, di fase ini kalian yang sedang bertransformasi ini ya, biasanya mengalami saat ini ada yang ke ini ya, hubungan toksik ya, orang ketiga. Baik kalian yang berada di luar negeri ataupun yang di sini. Ada orang ketiga. Dan nantinya kalian sebagai light worker ini ya, ketika kalian sudah berada pada perubahan tertinggi, kalian akan bisa menyelesaikan hal-hal seperti ini. Ya, orang-orang yang sedang punya masalah dengan hubungan relationship, ya kalian bisa menyelesaikan ini ya, karena kalian ini energinya pendingin, bisa mengobati ya, bawaan itu bawaan energi ya, makanya energinya dingin sekali. Ini hidung saya sampai meler sebentar. Oke, para starseed ya, yang tadi kalian adalah orang-orang yang diberi fasilitas ya sama semesta. Jadi fasilitas ini ya tentu saja termasuk materi, karena kalian dilahirkan di alam materi. Jadi kalian tidak akan berkekurangan secara materi ya. Meskipun mungkin akan ada pelajaran kalian diberi rasa kekurangan, disempitkan begitu tentang rezeki, tapi itu tidak lama. Percayalah, tidak akan lama ya. Percaya pada dirimu sendiri, jangan pada saya ya. Oke, di sini kamu adalah pewaris kebijaksanaan yang nantinya kamu akan banyak menjadi pembimbing spiritual ya. Kamu akan didatangi oleh orang-orang akan meminta nasihat padamu ya. Akan diberi bantuan, akan memberi bantuan kepada banyak orang ya. Nasihat atau banyak bergerak di bidang sosial begitu ya, volunteer, relawan seperti itu ya. Sepertinya kalian misi jiwamu itu ini ya, jadi relawan itu ya. Kalian menjadi orang-orang yang akan banyak membantu manusia bumi yang menghadapi problematika tentu saja. Tugasmu sebenarnya berat, tapi kamu terfasilitasi ya secara materi ya. Tugasmu sebenarnya berat, tapi kamu masih belum percaya. Kamu belum percaya bahwa dirimu adalah bibit bintang atau starseed yang sedang bertransformasi, transformasi spiritual tentu saja ya. Dan akhirnya kamu nanti akan menjadi kupu-kupu yang cantik gitu ya. Oke, lanjut untukmu ya. Energimu dingin ya. Jadi kamu bisa menyembuhkan orang ya secara alami pun. Oke, kamu di sini ada yang punya misi jiwa itu, kamu lahir sebagai seorang pemimpin besar. Wah, siapa di antara kalian? Kalian ada yang jadi pemimpin besar loh ya, pemimpin masa depan. Wah, luar biasa. Bacaan malam ini ya, ada orang di antara kalian yang menonton ini di file 1 ini adalah pemimpin masa depan. Orang-orang yang memang sudah dari sananya ya, dari terlahir menjadi dari asalnya sana, jiwa asalnya di bintang-bintang sana, dia seorang pemimpin, kemudian terlahir di bumi sebagai kalian ya, salah satu di antara kalian atau beberapa mungkin menjadi terlahir di sini untuk menjadi pemimpin besar, bukan pemimpin kecil, pemimpin besar ya. Wah, saya bangga membaca untukmu ya. Ternyata yang nonton ini orang-orang luar biasa. Oke, kamu yang di file 1 ya, saat ini seperti yang saya bilang tadi, suka sekali memandang ke langit ya. Mungkin kalian rindu, tapi kalian tidak tahu apa yang kalian rindukan. Mungkin rindu rumah ya.
homesick, rindu rumah yang asal kalian di bintang-bintang sana. Jadi jiwamu memang berasal dari sana ya. Oke, kalian ini adalah orang-orang yang bijaksana. Kalian ini tinggi vibrasinya, tapi masih ada yang menolak atau mungkin memang masih bertransformasi ya. Itu sebuah proses, tidak masalah. Kalian adalah orang-orang yang bijaksana dari sananya, jiwa-jiwa yang tua. Oke. Dan kalian di sini ya ada yang punya spirit yang berambut pirang ya. Orang-orang berambut pirang. Mungkin dari sananya dari planetmu sana asalmu ya rambutmu begitu, mungkin begitu ya. Apa sih yang rambutnya pirang-pirang itu apa? Pleiadian atau apa? Kalian yang minat tentang starseed begitu, kalian googling saja ya. Informasi banyak, nanti bisa di-sharing-sharingkan gitu. Oke. Ini sekalian ini adalah seorang yang sangat penyayang. Secara karakter kalian orang yang romantis ya. Orangnya bisa dibilang kalau perempuan elegan ya, laki-laki juga elegan, berwibawa begitu ya. Iya, oke. Jadi kalian punya tugas ya di bumi. Saya ambil satu kartu lagi. Tugas kalian ini ya. Kalian seorang dermawan, relawan ya, volunteer ya. Wah, kalian mirip tugasnya dengan saya. Saya juga seorang relawan dari di bumi, istilahnya begitu. Makanya tidak memihak ke partai manapun ya, dalam tanda kutip, netral ya, bukan partai politik, bukan ya, maksudnya netral dalam arti begitu, tidak memihak kemanapun ya, hanya membantu orang secara ya sosial begitulah. Misi jiwamu memang itu ya, menjadi seorang yang bermanfaat bagi orang lain, tidak memihak ke satu golongan. Kalian independen ya, dan ya profesi kalian tadi ya, para starseed ini ada yang jadi pemimpin masa depan. Ini yang di sini yang terlihat di kartu dari pembacaan energi PAL 1 ini ya. Kemudian guru spiritual, kemudian ada yang jadi pengusaha, ada yang ahli pengobatan gitu ya, karena kalau mengobati kalian ini ahlinya memang sudah dari sananya, sudah bawaan ya, tanpa belajar pun bisa. Begitu ya beberapa pembacaan ini ya, sementara itu dulu. Jadi kesimpulannya adalah kalian berada di saat ini ya, masih bertransformasi. Kalian seorang starseed ya, nantinya kalian jika sudah menyadari kalian akan seperti ini. Jadi kedudukan kalian adalah starseed yang bertransformasi ya. Oke, sudah cukup gitu ya untuk PAL 1. Kita singkirkan dulu PAL 1. PAL 2 ya. PAL 2. Wah, ada wilayah tak dikenal ya. You are exactly where you need to be. Oke, kita lihat kartu-kartunya dulu ya. Oke. PAL 2, kalian berada di wilayah ketuhanan ya. Tapi kalian dipandu. Jadi kalian sedang menjalani. Jadi yang PAL 1 tadi masih ada penolakan, masih belum yakin begitu ya, diperjalankan dengan paksa ya, digebukin dulu baru mau sadar ya siapa dia dan tugasnya begitu ya. Ternyata sosoknya mereka adalah orang-orang luar biasa. PAL 1 ya, seorang starseed. Yang ini kalian yang memilih PAL 2 ini, kalian sedang berada pada zona ilahi, zona ketuhanan. Kalian tidak punya pembimbing selain tongkat yang kalian pegang, artinya keyakinanmu.
dan ada burung, ada spiritmu, ada pendamping gaibmu yang tidak kelihatan pastinya ya, mendampingimu di fase ini. Kamu di sini bentar, energinya, oh my god, belum. Oke. Ya, ini di wilayah tidak dikenali, tidak ada di peta, seperti itu ya. Oke. Ini kalian elemen takdirnya sangat kuat, jadi kalian memang diperjalankan di sini ya. Ini penggambarannya pada fase ini. Ini cerita pengalaman ya. Saya melihat penggambarannya, kita adalah anak kecil yang sedang membawa tongkat dan buta. Saat itu penggambarannya, yang vision yang dilihatkan ke saya oleh semesta. Kemudian saya melihat anak tadi itu mau menuju ke suatu tempat. Di sana ada 2 jalan. Ada jalan yang lurus, halus, aspalan begitu ya. Jalannya aspal Korea, pokoknya mulus begitu. Yang satu jalannya sangat berliku-liku, licin, berbatu-batu. Pokoknya jalannya ekstrim sekali, sangat ekstrim saya melihatnya. Si anak buta tadi memilih jalan yang ekstrim tadi. Ya, kenapa dia memilih situ? Ya nggak tahu, mungkin dia mengikuti feelingnya, karena dia tidak bisa melihat. Mungkin jika dia bisa melihat, dia akan memilih jalan yang halus itu, mungkin. Tapi di sini dia buta, mau tidak mau ya dia mengikuti intuisinya saja. Yang saya lihat dia menuju jalan yang medan berat tadi itu. Dia berjalan dengan tongkatnya, hanya tongkat yang berwarna silver yang saya lihat. Itu menunjukkan bahwa dia memegang keyakinannya. Istilahnya mungkin ya itu ya satu-satunya petunjuk bagi dia. Kemudian dia sempat terpeleset, tapi saya lihat kakinya kuat mencengkeram bumi, karena dia tidak pakai alas kaki, mencengkeram bumi. Mau terjatuh dia pegang tongkatnya, dia berjalan terus di jalan yang ekstrim tadi itu, luar biasa ekstrimnya. Ada yang sampai tebing-tebing menggantung itu, seolah wah ini anak ini jatuh sudah bagaimana nasibnya. Tapi dia tetap berusaha menggunakan instingnya dan tongkat yang dia pegang. Kakinya kuat berpijak. Dan ternyata dia menuju ke sebuah tempat. Tempat itu adalah taman. Ada taman yang indah ya, banyak anak-anak di situ. Dan ini tadi yang berjalan kan anak buta. Tempat taman bermain tadi itu juga ternyata banyak anak-anak. Taman bermain indah dengan air mancur itu yang seperti di taman-taman begitu ya. Banyak anak bermain di sana. Sementara jalan yang aspal tadi, yang bagus tadi, ketika di vision saya diperlihatkan jalannya ternyata jauh sekali, berliku-liku dan tidak bisa sampai cepat. Lebih cepat jalannya ekstrim tadi itu ternyata. Jadi si anak tadi sangat luar biasa ya, dia menggunakan instingnya, ternyata dia menemukan jalan pintasnya walaupun medannya berat. Begitupun juga dengan dirimu di sini, di pile 2 ini kalian tidak bisa memilih jalanmu menggunakan pikiranmu, tapi kamu menggunakan intuisimu ketika kamu berjalan dalam wilayah tak dikenal ini, yang tidak ada di peta. Petunjukmu ya apa yang kamu yakini.
Di sini ada memang spirit yang mendampingimu. Ini spiritmu akan bisa berwujud apa saja sebenarnya. Ya. Kamu diperjalankan di jalan pintas tapi licin, ya sangat licin, sangat ekstrim, dibutuhkan keyakinan yang kuat, intuisi yang kuat, kemudian apa? Kaki yang kuat untuk berpijak. Ini pengalaman saya begitu ya. Vision yang ditunjukkan ke saya oleh semesta. Oke, tadi ada 9 piala. Kalian adalah orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan, yang terfasilitasi, ya, orang-orang yang tidak berkekurangan, orang-orang yang memiliki segalanya, ya. Kurang apa coba semesta? Karena saat ini mungkin kalian ada yang sedang dalam perjalanan menuju situ. Jadi pile 2 ini adalah perjalanan ketuhanan yang sudah bisa dibilang di level tinggi, ya. Luar biasa. Ini sangat orang-orang yang sudah pasti keilmuannya tinggi, ini pasti, ya, saya pastikan. Tidak mungkin tidak. Ini yang keyakinannya juga sudah mantap, ya, dalam memilih. Yang tadi itu masih banyak penolakan. Masih belum mau, sebagian belum mau sadar, ya, bahwa dia ternyata seorang starseed yang sedang bertugas di bumi. Ini ya, kalian yang di pile 2 ini sepertinya memang orang-orang yang banyak bekerja, tujuannya memang materi, uang. Jadi tapi di fase ini mereka adalah orang-orang yang welas asih, pasti diberi keberlimpahan untuk kemanfaatan, ya. Ini ya, para pekerja cerdas begitu, ya. Mereka ini sebentar, mereka adalah orang-orang yang energinya itu dingin, guys. Saya bersin-bersin. Jadi kalian yang di pile 2 ini adalah orang-orang manifester hebat lah, ya. Kalian bisa menarik keberlimpahan, pokoknya begitu ya. Ini juga kalian jiwa-jiwa tua, ya, yang sudah terlahir berkali-kali di bumi. Bukan jiwa baru, jiwa yang terlahir berkali-kali. Orang lama yang terlahir kembali begitu ya. Oke. Jiwa kalian murni, energi kalian adalah energi murni, ya. Simbolnya adalah anak-anak. Oke, di sini kalian sepertinya mungkin yang nonton di sini ya banyak yang dari tempat jauh dari saya, jauh dari sini maksudnya ya, untuk tempat orang yang di sini sedang berada di kejauhan juga bisa, mungkin di luar pulau atau di luar negeri juga bisa, ya. Ini juga kalian memang diperjalankan, ya, melakukan perjalanan jauh, ya, bisa keluar pulau, keluar negeri itu tadi. Kalian ada yang keliling dunia mungkin. Wow, di sini sepertinya kalian pernah atau sedang merasakan kesakitan, rasa sakit, atau pernah sakit yang sangat parah, ya, sampai seolah tidak ada obatnya begitu, ya. Mungkin itu di awal-awal fase kebangkitan, ya. Ya, kedudukanmu saat ini, ya, saya melihat night, ya. Jadi kalian ini sepertinya memang banyak diarahkan menjadi seorang satria, ya, yang perempuan ibaratnya Sri Kandi begitu, ya, berada di medan perang gitu, ya. Tapi perang sekarang ini ya perang melawan
ada yang perang melawan kemiskinan seperti itu ya, perang melawan intinya kebatilan juga kayak gitu. Wah, kalian ini pembela kebenaran dan keadilan pokoknya, baik di dimensi bumi atau di dimensi lain ya. Kalian light worker dan penjaga bumi ya. Ada yang memang bertugas perang lintas dimensi juga bisa ya. Kalian ini sangat spiritual sekali ya, makanya berat perjalananmu ya, pokoknya berat lah ya. Saya tidak membaca terlalu dalam, bisa tidak selesai nanti ya. Oke, ini di sini kalian adalah orang-orang yang diberi keberlimpahan juga di sini. File 1 begitu dicukupi ya, orang-orang banyak yang di file 1 banyak yang terakhir menjadi raja dan keturunannya begitu ya, pemimpin-pemimpin seperti itu. Yang di file ini mungkin dia kategori ilmuwan atau orang-orang yang berilmu, menyukai hal-hal seperti itu, orang-orang intelek ya. Di file 2 ini intelek ya, tapi perjalanan hidupnya juga cukup berat. Oke, ini sudah terlihat sekali kalian berada di fase di makom ketuhanan, makom suwung. Suwung itu apa ya, bahasa Indonesianya? Kosong ya, kosong, 0.0, artinya ilahi sekali, artinya kalian berada di level ketuhanan sudah ya, sudah sampai. Kalian sudah bertemu dengan sejatinya diri, dan ada yang sudah menuju ke sana, sudah sangat dekat ya, menuju pencarian jati diri. Ada yang sudah sampai juga. Wah, ini keren loh. Jadi ini kalian ini orang-orang yang memang berilmu tinggi, bisa dibilang begitu ya. Jarang ini yang sampai puncaknya di sini ya. Kalian sudah ada yang mencapai sana dan ada yang masih dalam perjalanan ya. Ini memperlihatkan perjalanan, tapi yang saya lihat perjalanannya itu enggak lambat, cepat ya, energinya cepat ya. Ada yang lambat nggak sih? Oh enggak, saya nggak melihat, nggak ada night of ones, nggak ada. Energinya cukup cepat ya, sedang dan cepat. Kalian akan segera ya menemukan jati dirimu ya. Untuk bimbingan penemuan jati diri bisa ke WA ya, nomornya ada di tiap video jika kalian berminat, tapi syarat dan ketentuan berlaku ya. Saya tidak mau main-main dalam hal ini, dan ini bukan keilmuan main-main, tidak bisa dibuat coba-coba, karena jika kamu coba-coba, wah, kamu akan kehilangan segala-galanya, tidak tersisa sedikit pun. Jadi jangan menuju ke sini ya, menuju the full ini. Untuk menuju the full atau kebebasan jiwa, kalian perlu untuk menjalani kebangkitan spiritual dulu begitu ya. Oke, di sini ada kartu keluarga. Jadi kalian ini begitu. Kalian punya misi jiwa ya, untuk menemukan orang-orang yang sevibrasi begitu ya, keluarga jiwa begitu ya. Kalian sepertinya dapat mandat ini ya, mungkin dari leluhur atau ya leluhur kalian lah, mungkin untuk bertemu dengan keluarga jiwamu di bumi ini ya. Orang-orang yang dahulu, karena kamu ini orang lama, kamu ini istilahnya nenek moyang, kakek moyangmu gitu ya, untuk menemukan anak cucumu. Wah, apa kalau menemukan tulang yang terpisah, ada yang seperti itu bahasanya ya. Wah, ini adalah orang-orang yang memang akhirnya nanti atau saat ini sudah mencapai itu, mencapai bertemunya jati dirinya ya. Ini sudah level suwung, kalau di bahasa Jawa suwung ya. Atau beberapa kalian sudah
diperjalankan ke sini sudah mendekati ya di file 2 ini ya. Sudah cukup panjang file 2. Terima kasih sudah menonton ya. Kita ke file 3 ya, tidak terlalu panjang guys. Overcoming obstacles ya, you can overcome anything. Wah, ini pada makam syariat praktek begitu ya. Syariat itu artinya praktek ya, bukan syariat yang itu ya. Oke, kita akan melihat. Jadi kalian kalian yang berada di file ini ya, ini adalah orang-orang yang sudah praktek dari teori ya. Teorinya sudah kalian dapatkan ya, kalian saatnya praktek. Kemarin sudah belajar tentang makrifat mungkin ya, bagi kalian yang berjalan ke arah situ, ke ranah itu ya. Kemudian kalian pada puncaknya kalian harus menghadapi segala rintangan, artinya praktek atau bertugas. Bayangkan pedangmu menusuk batu, batunya batuan keras. Gimana coba itu ya? Di sini kalian kalian memikul tanggung jawab yang cukup berat ya. Tanggung jawab kalian berat. Kalian memikul banyak tanggung jawab. Biasanya itu kalian memikul hidupnya orang lain ini ya. Banyak ya, hidupmu berat karena kamu menanggung orang lain istilahnya begitu. Entah ekonominya atau apa begitu ya. Biaya apa, tapi orang lain ya. Oke, di sini kamu adalah orang-orang yang sudah bertugas memang ya, kamu sudah dikenal ya. Mungkin kamu seorang praktisi, mungkin kamu seorang pembaca tarot, mungkin kamu seorang artis apa. Jadi orang-orang yang memang sudah terkenal begitu ya. Kalau bos ya bos yang dikenal, dikenal begitulah ya. Orang-orang yang punya prestasi dan dikenal orang ya. Oke, di sini sepertinya kalian berada pada kalian ini adalah jiwa-jiwa tua ya, jiwa-jiwa yang lahir kembali, yang dibangkitkan kembali begitu ya. Untuk tentu saja untuk membantu orang lain ya, untuk bermanfaat ya. Ini kalian ini di sini sudah fase praktek ya. Walaupun kedudukanmu berarti di sini kamu sudah kamu berada di puncak ketuhanan, kemudian itu kamu simpan ya, kamu simpan untuk dirimu sendiri. Kemudian kamu praktek, terjun langsung mempraktekkan ilmumu begitu ya, istilahnya begitu. Di sini ya kalian seringkali mungkin ketemu orang-orang sevibrasi, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi begitu ya. Ada kebangkitan spiritual. Mungkin beberapa di antaramu sedang berada pada kebangkitan spiritual saat ini. Oke, oh begitu ya. Jadi beberapa di antara kalian ini sudah mengalami panggilan dari sang semesta ya, sedang diperjalankan. Oke, dapat panggilan ya. Di sini sepertinya kalian ini adalah seorang penyayang, mulas asih, pecinta bumi ya, yang menjaga bumi, menjaga keindahan bumi, tidak suka dengan kerusakan yang ada di bumi ya. Kalian adalah orang-orang yang punya fisik yang baik ini ya. Laki-laki dia ganteng, juga perempuan dia cantik, keturunan para ratu, raja begitu. Orang-orang yang punya bakat disorot oleh orang, ya suka disorot lah sama orang karena mungkin dia cantik, punya talenta, mungkin bisa menyanyi, bisa menari ya, bisa apa begitu. Pokoknya ini orangnya sangat mudah untuk terkenal, dan dia akan jadi orang terkenal di file ini ya. Jadi levelmu di file ini adalah orang-orang yang akan menjadi orang terkenal begitu ya. Oke, apapun itu, misalkan pembimbing spiritual ya kamu terkenal, misalkan apa kamu terkenal, begitu saja ya, biar tidak panjang videonya. Oke, file 3 ini emosinya meledak-ledak. File 3 masih suka marah, tersulut emosi, tidak masalah. Amarah adalah aplikasi bawaan semesta
ya, yang tentu saja perlu digunakan ya. Jangan dimatikan kalau menurut saya, cuman jangan berlebihan. Ya, file 3 ini juga orang-orang yang cakra seksnya bagus ya. Jadi mereka juga masih punya hasrat yang tinggi terhadap seksual. Dan di file 3 ini kalian sukses ya. Pekerjaanmu sukses. Kalian adalah orang-orang sukses ya. Jika belum sukses, kalian menuju ke sana. Belum sukses itu hanya diperjalankan saja. Kalian akan menjadi guru spiritual, guys. Pencerah bagi orang lain. Kalian seorang the hermit. Wah, ini spiritual semuanya orangnya. Ini level-levelnya sudah level pertapa. Ya, pertapa. Kemudian dia dikenal karena sepertinya memang fisiknya bagus. Jadi orang-orang yang diberi fisik bagus oleh semesta mudah sekali untuk dikenal. Wah, dia file 3 ya. File 3 ini orang-orang yang gagah berani pokoknya ya. Pemberani sekali. Maju terus pantang mundur pokoknya. Ini di file 2 ini adalah karakter-karakter para pejuang. Mungkin kalian keturunan pejuang karena dari awal yang terlihat adalah pedang begitu ya. Oke, file 2 ini punya bakat menulis ya, suka tempat-tempat bersejarah, mungkin suka sekali mungkin menulis puisi atau menulis tulisan apa begitu ya, hobinya menulis. Dan kalian bisa menggunakan tulisanmu ini sebagai media untuk memberi pencerahan kepada orang lain ya. Menulis itu butuh bakat, tidak bisa sembarangan ya. Kalian adalah orang-orang yang kreatif ya. Kreatif ya, saya melihatnya itu menulis ya. Menulis itu butuh keahlian, tidak bisa sembarang orang. Bicara juga butuh keahlian, tidak semuanya mampu berbicara public speaking begitu ya. Saya saja harus mengingat kembali, dulu saya pandai bicara mungkin dulu, tapi dengan level-level yang agak gemaya begitu ya, agak tinggi mungkin karena saya orang berada di pendidikan tinggi. Tapi kemudian saya terjun ke masyarakat, saya mulai meninggalkan hal-hal yang berbau sok gemaya tadi itu menurut saya ya, karena saya lebih suka berada dengan kaum bawah ya. Saya lebih suka berada di sana. Tapi saya bisa hidup di level tengah, apalagi atas. Bukan hal yang sulit ya. Tapi di level bawah ini dulu saya kesulitan, maka saya lebih memilih ke sana. Saya mencintai orang-orang yang ada di bawah saya. Tapi saya juga menghormati yang di atas saya. Tapi saya lebih mencintai yang di bawah ya. Itu karakter bawaan. Ya, kalian orang-orang yang kreatif, orang yang suka menulis ya. Wah, kalian juga sama dengan file 2, pejalan ketuhanan yang ampuh ya. Jika kalian masih belum berada di sana, belum menemukan jati diri, ya kalian akan segera menemukannya. Ya. Oke, beberapa di antara kalian memang masih stuck ya. Wah, kalian kenapa stagnan ya? Kalian perlu cari tahu mungkin ya di file 3 ini ya, atau mungkin kalian memang orangnya santai juga tidak tahu ya. File 3 kalian orang-orang yang punya kemampuan supranatural ya. Kalian punya pembimbing spiritual, pembimbing gaib yang sakti-sakti di file ini. Jadi kalian memang bisa dibilang kalian orang yang tercerahkan, kalian seorang pertapa bisa dibilang begitu, tapi kalian punya energi kesaktian yang cukup tinggi ya, mungkin ini dari leluhur ya. Dan kalian adalah orang-orang yang seimbang. Wah, keren ya. Orang-orang yang seimbang ini tidak berada di baik dan buruk ya, namanya juga seimbang. Energimu murni berarti ya, apalagi itu anak-anak ya. Kamu juga berada di level ketuhanan ya. Ya tentu saja kalian ini memang diperjalankan ya, semuanya untuk mencapai sini semuanya berjalan. Cuman di file 3 ini tadi ya, kamu saat ini, kamu ini adalah mungkin kamu seorang guru spiritual atau pembimbing spiritual ya, yang mempunyai energi supranatural juga ya, sebagai fasilitas untukmu bekerja ya saat ini, bekerja kepada semesta loh ya. Kalian adalah light worker, pekerja cahaya, orang-orang yang kreatif yang kemungkinan menggunakan tulisan sebagai salah satu mediamu ya, untuk
berkarya untuk mencerahkan orang lain juga bisa begitu ya. Kemudian kalian juga punya, mungkin kalian praktisi di sini punya banyak anak buah kodam-kodam dari dimensi bawah. Ini kalian yang praktisi biasanya begitu ya. Kemudian istilahnya kamu di sini nih sudah praktek ya, lungguh, duduk begitu ya, sudah banyak orang datang padamu ya. Kalau kalian masih berada dalam proses ya, nantinya kalian akan jadi seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke ya, sudah cukup dulu file 1, 2, 3 ya. Untuk konsultasi silahkan ke nomor WA. Untuk yang mau bimbingan spiritual juga silahkan, nomornya ada di WA. Oke, jangan lupa like, subscribe, share dan komennya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.